Lah kalau kamu butuh duit, nanyanya ke siapa? Enggak. Kamu selama ini butuh duit, gak nanya ke Allah. Makanya pusing, makanya mumet, makanya ruwet, makanya gak berkah. Karena kamu tinggalkan yang punya segala-galanya. Kamu nanya sama otakmu, nanya sama usahamu, nanya sama kemampuanmu yang palsu itu. Jelas semuanya? Jadi kita ini harus punya ilmu. Ilmu yang buat kita ngerti. Yang menciptakan kita siapa? Yang punya jagat raya ini siapa? Saya mau nanya, tolong dijawab dengan jujur. Surga milik siapa? Neraka milik siapa? Kamu milik siapa? Jadi kalau kamu ditaruh dimanapun terserah siapa? Berarti hidupmu berada dalam genggaman siapa? Berarti kamu harusnya nurut sama siapa? Lah kalau kamu ngeyel berani sama Allah, mikir dulu. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak menggunakan akal kalian untuk berpikir? Afala tubsirun? Apakah kalian tidak menggunakan hati nurani kalian untuk melihat dengan jelas? Afala. Nah, kalau kita udah kenal, makanya dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia. Kenapa disebut jin dulu bukan manusia dulu? Karena memang makhluk sebelum manusia adalah bangsa jin, dan iblis itu merupakan golongan jin yang sangat kuat. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ahli tafsir mengatakan makna liya'budun, arti ini kan bahasa Arab ya, bahasa Arab, makanya nanya sama orang Arab, nanya kepada sahabatnya Nabi Muhammad SAW, nanya kepada para tabi'in. Jangan liya'budun nanya sama orang Inggris, nggak ngerti dia maknanya, dia tetap nanya sama orang Arab lagi, apa sih mana liya'budun? Tetap kembali kepada bahasa Arab, liya'budun, agar mereka beribadah kepadaku, artinya liya'rifun, agar mereka mengenal aku. Nah kalau udah kenal nanti jadinya ibadah ya'budu, ibadah menghambakan diri. Ibadah itu artinya menjadikan diri kita budak sejatinya Allah Ta'ala. Yang namanya budak itu melaksanakan 100%, 100% perintah majikannya, nurut tanpa bertanya. Itu namanya budak. Bahasa Arabnya sami'na wa ata'na. Kami udah dengar perintahmu, kami taati ya Allah. Kami dengar laranganmu, kami jauhi ya Allah. Sami'na wa ata'na. Nah kalau udah bisa begitu, baru tuh nanti akan merasakan nikmatnya hidup, merasakan nikmatnya hidup. Sekarang saya mau nanya, kalau saya pengen mengerti setiap jengkal bagian rumah ini, bagusnya nanya sama tamu yang ada di sini atau nanya sama yang punya rumah? Tanya sama tamu atau tanya sama yang punya rumah? Nanya sama yang punya rumah. Kalau saya pengen ke toilet, bagusnya saya nanya sama tamu atau yang punya rumah? Nanya sama tamu, mungkin tamunya tahu, tapi toilet umum. Masa Habib Novel dikasih toilet umum? Maka nanya sama yang punya rumah. Ternyata diajak masuk kamarnya. Urusan toilet saja lo diajak masuk kamar. Kalau nanya sama yang punya rumah, betul ya? Diajak masuk ke kamar. Di sini saja Yai, Ustadz, Guru, Habib masuk di sini. Ternyata toiletnya beda. Di dalam itu tambah bingung ngengguni. Bingung pakainya. Itu saya pernah ngajak salah satu santri saya masuk ke hotel.
bareng sama saya satu kamar. Saya kok di hotel kan tidak pernah beda-bedakan kamar, ya, kelonan bareng sama santri gitu ya. Beda ranjang gitu saja. Nah, waktu mau mandi tiba-tiba santri saya itu buka pintu. Ya untuknya ya pakai anduk gitu ya. Beb, ya airnya kok panas. Beb, airnya kok panas. Ya saya ya ketawa. Ternyata santri saya nggak paham kalau air itu bisa panas, bisa dingin, bisa kalau di tengah-tengah jadinya anget. Itu nggak paham. Gitu. Ada water heater itu ya nggak ngerti. Paham maksud saya? Keterbatasan ilmu masing-masing. Nanya sama yang punya rumah, diajak saya masuk ke dalam kamar, ditunjukkan toiletnya, bahkan sabunnya berbeda dengan yang di luar. Sabunnya mahal-mahal, yang di luar ya yang biasa-biasa saja. Yang dalam kamar, cari di Indomaret gak ketemu, cari di Alfamart gak ketemu, ternyata import. Beda kelas. Dalam kamar, saya belum pernah masuk kamarnya. Kebayoran Residen aja baru sekali ini saya masuk. Perempatan tuh belok kanan, saya baru pertama kali masuk. Gak pernah saya. Paham maksud saya belum? Belum. Baru setengah. Ini setengah juga belum. Kalau udah paham saya pulang sekarang. Lebih baik ngaku belum saja ya. Daripada saya berhenti ceramah. Ngapain saya ngomong sama orang udah paham, buang-buang energi. Lebih baik kita pakai bahasa isyarat. Sudah selesai. Itu paling enak itu. Lanjut. Saya lapar. Saya nanya sama yang punya rumah, warung makan terdekat di mana? Jawabannya adalah, Habib pengen apa? Dah, cuman buat ganjel saja. Oh, tunggu sebentar Habib. Ternyata nggak perlu keluar. Tiba-tiba ada 20 motor datang. Masing-masing motor itu bawa makanan dari semua rumah makan yang hebat di Bintaro dan sekitarnya. Masya Allah. Itu baru nanya. Paham? Belum nyuruh. Baru nanya, belum nyuruh. Belum minta. Karena saya tahu siapa yang punya rumah. Nah, yang punya jagat raya ini siapa? Nah, kalau kamu butuh duit, nanyanya ke siapa? Enggak. Kamu selama ini butuh duit, gak nanya ke Allah. Makanya pusing, makanya mumet, makanya ruwet, makanya gak berkah. Karena kamu tinggalkan yang punya segala-galanya. Kamu nanya sama otakmu, nanya sama usahamu, nanya sama kemampuanmu yang palsu itu. Nah, sama Allah Subhanahu wa ta'ala kamu gak kenalan kok. Sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, zikir tidak, bekti sama orang tua tidak, sayang istri tidak, taat suami tidak. Nanya, ya Allah, duitku mana? Jadi kasih, tapi lewat al-mumetu warruwetu. Adik-adik paham semua ya? Kan jenengan-jenengan yang belajar ngaji, belajar Al-Quran, urusan dunia itu wenteng, tenang woy, tenang saja. Lanjut. Lawang saya ini yang bodoh saja, nggak cari tongkat, dikasih tongkat yang kamu nggak punya loh. Betul kan? Ini nggak nyari, dikasih. Dan saya nggak ketemu sama yang ngasih. Kemarin di pondok saya di Dalwa, anaknya guru saya nikahkan anaknya, artinya cucunya guru saya menikah. Saya hadir, ketemu sama yang ngasih. Habib, saya yang ngasih tongkat. Suka sama tongkatnya? Suka. Nanti saya kirim lagi, Bib. Masya Allah. Baru ngomong suka tuh aja dikirim lagi. Nah, kamu dikirim sama Allah macam-macam, nggak pernah ngomong suka, makanya nggak dikirim lagi sama Allah. La in syakartum azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pinter semua loh.
cuman nggak paham-paham. Itu loh, kalau saling kenal ya, asyik, saling sayang, baru ngomong suka saja dikasih lagi. Tapi saya pernah kedatangan tamu Menteri Agama yang lama ya, yang lama itu siapa namanya? Jenderal Fakhrul Razi ya. Itu pernah ke rumah saya, terus cerita saat beliau jadi jenderal, belum jadi menteri agama, di suatu wilayah, ya di suatu wilayah. Nah, beliau itu lagi berkunjung ke rumahnya salah satu anggota. Nah, karena pengen menghargai anggotanya yang nyuguhin makan, hargain istrinya, maka beliau mengatakan, saya suka sama ini, salah satu masakan, saya suka sama ini. Begitu ngomong saya suka sama ini, maka akhirnya anggota tadi ngomong sama teman-temannya, atasan kita suka sama masakan ini. Sehingga setiap kali beliau berkunjung ke rumah anggota, suguhannya masakan itu saja. Enggak pernah ganti masakan yang lain. Nah, beda ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha mengetahui. Jadi kalau kamu suka dan kamu terima kasih sama Allah, kamu dikasih ya yang serupa dan yang lain. Aku tambahannya itu macam-macam. Tambahannya macam-macam, bukan tambahannya sama. Dikasih handphone, bilang alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Tambahannya bukan handphone, tambahannya mobil. Kasih mobil, bilang terima kasih. Tambahannya bukan mobil, tambahannya pasangan hidup. Tambahannya pasangan hidup. Tambahannya anak. Macam-macam tambahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.